Siap. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Islah Kementerian Koperasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masih di bulan Rajab, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan niat iktikaf di masjid ini sampai dengan kajian hikmah tematik kita selesai. Jadi ilmu insyaallah kita dapat dan pahala iktikaf insyaallah kita terima. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah, masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat, hajatnya dilancarkan oleh Allah. Wabil khusus kita doakan juga Bapak Menteri Koperasi dan UKM, juga Wamen, Bapak Wamen, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Islah, juga Bapak Haji Nasrul, adik saya Ustadz Yasir, dan seluruh DKM Masjid Al-Islah, juga para donatur, juga para jamaah. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu zuhur memang sebentar ya. Jadi kita memang tidak lama
jam 1:05 kata sesi dakwah kita selesai, tapi nggak perlu lama, yang penting ilmu sedikit diamalkan, itu yang paling penting. Nah, tema kita siang ini menarik, nanti akan ada hadiah minyak Al-Hikmah ya buat yang bisa menjawab. Tema kita pada siang hari ini adalah pertanyaan kita mungkin yang terjadi pada diri kita. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Kita merasa doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin di sini ada yang punya niat hajat, minta kepada Allah sholat malam, doa, bahkan dengan puasa dan sedekah. Tapi ya Allah, kok sepertinya doaku belum diterima, belum diijabah, belum dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Maka pada siang hari ini kita akan mengupas tentang surat Al-Baqarah ayat 186. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Maka dialog Al-Quran adalah dialog Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di surat Al-Baqarah 186, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika umat-umatmu bertanya tentang aku, maka katakan fa inni qarib, bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memberikan jawaban dari doa-doa yang diminta oleh hamba-hamba. Ujibu da'watad da'i, aku akan memberikan solusi terhadap apapun masalah yang dipunyai oleh hamba-hamba. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? 2. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu 2 tuh Pak. Syaratnya pertama, falyastajibuli. Kalau doa kita mau diterima oleh Allah, yang pertama adalah kerjakan perintah Allah. Lakukan perintah Allah. Salat kita lakukan, puasa kita kerjakan, sedekah kita tunaikan. Maka apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, maka Allah pun akan memberikan apa yang kita minta. Di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah ya Allah. Maka setelah itu apa? Maka Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya yang dia beribadah kepada Allah. Bahkan kita belum beribadah Pak, masih di dalam kandungan, sudah diberikan rizki sama Allah. Hanya melalui makanan yang dimakan oleh ibu kita, minuman yang diminum oleh ibu kita, saripatinya masuk ke dalam tubuh kita. Masih bayi pun kita sudah diberikan rezeki. Lalu keluar dari rahim ibu, apa yang terjadi? Kita diberi mata yang bisa melihat, diberi tangan yang bisa menggenggam, diberi kaki bisa melangkah. Padahal kita nggak pernah minta kepada Allah, tapi Allah sudah kasih. Yang tidak kita minta, Allah kasih. Bagaimana yang kita minta? Maka syarat pertama ini paling utama. Kita 2 minggu yang lalu bahas tentang masalah sholat. Bagaimana sholat diterima oleh Allah, sholat kita. Maka sholat ini adalah acuan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat kita benar,
Fa idza saluhat saluhat amalu kullu, maka seluruh amalnya pun akan menjadi baik, diterima. Wa idza fasada, kalau salatnya buruk, maka semua amal ibadah kita akan menjadi buruk di hadapan Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ibadah kita sempurnakan. Yang kedua, falyu'minu bi, dan beriman kepada Allah, yakin. Ketika minta kita yakin, Pak. Saya di Depok buka majelis zikir, tapi yang datang orang banyak yang berobat ke saya, baik medis ataupun yang paling banyak non medis. Bahkan dokter datang ke rumah bawa pasien yang saraf kejepit, yang stroke. Saya bilang kepada pasien, yang paling utama adalah yakin kita kepada Allah. Bahkan kalau kita sugesti saja kepada dokter, kita datang ke dokter, belum diapa-apain sama dokter, Pak, itu sudah merasa sembuh. Kita datang ke satu dokter yang kita suka, yang kita senang, yang kita nyaman, baru masuk, belum diapa-apain sama dokter, kok udah enakan ya badan. Maka kalau kita datang kepada ulama, kepada asatidz, mau bertanya keluh kesah masalah kita, kalau kita sugesti kepada ustadznya, ulamanya, kiainya, dan yakin kepada Allah bahwasanya semua yang memberikan jawaban kita adalah Allah, yang memberikan kesembuhan adalah Allah, dokter hanya wasilah, kiai, ulama, habaib adalah wasilah, maka insya Allah minimal kita datang bertemu, kita sudah merasa tenang dan nyaman. Karena iman ini posisinya penting. Dan menariknya, ayat ini, ayat tentang masalah doa ini ada di tengah-tengah doa ayat-ayat tentang puasa. Dari 183 Al-Baqarah, ya, 184 itu menerangkan tentang puasa, 185 menerangkan tentang puasa. Tapi tiba-tiba 186 menerangkan tentang doa. Menurut Ibnu Katsir yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, hadhil ayah tushiru ila ad-du'a wa fadlihi fi Ramadan. Ayat ini yang tadi saya bacakan tentang doa ini adalah menerangkan tentang masalah doa dan fadilahnya untuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, Pak, tinggal 1,5 bulan lagi kita masuk. Itu doa yang kita panjatkan mustajabah, diterima oleh Allah. Saya sebenarnya pengen bahas tentang 4 hal. Kenapa Ka'bah itu, doa di depan Ka'bah itu diterima. Kan kita kalau berbondong-bondong orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, itu apa, Pak? Niatnya agar doa-doa kita diterima selain untuk menunaikan kewajiban. Kalau haji, orang yang punya hajat, orang yang punya salah, punya dosa, pengen menebus dosa itu di depan Ka'bah karena doanya mustajabah. Ternyata ada 4 rahasia, Pak, tapi nanti karena waktu tidak akan cukup saya menerangkan ini harus khusus kita neranginnya nanti insya Allah lah. Di pekan-pekan selanjutnya kita khusus nerangin tentang rahasia, 4 rahasia kita berdoa di depan Ka'bah mustajabah. Mustajabah pasti diterima oleh Allah. Nah, itu bisa kita lakukan ternyata di rumah kita. Kalau kita tahu 4 rahasia ini, maka kita bisa menjadikan rumah kita tempat kita berdoa dan diijabah oleh Allah. Apalagi masjid-masjid yang ada di sekitar rumah atau pekerjaan kita. Maka hadirin, ini penting iman ini. Ketika kita yakin kepada Allah, maka apapun yang kita minta akan lebih cepat kepada Allah. Dan doa ini kenapa kok merasa kita belum diterima atau kayaknya nggak diterima nih doanya sama Allah? Pak, ada yang pertama kisah tentang seorang pedagang kue. Ini menarik, Pak.
Jadi ada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, atau yang lebih tenarnya kita kenal Imam Hambali. Jadi imam mazhab itu kan ada 4 yang terkenal ya. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Hanafi gurunya Imam Maliki, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Jadi saling murid ke murid, tapi nggak ada yang cekcok Pak. Imam Syafi'i pakai kunut subuh, Imam Hambali nggak pakai kunut. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam di masjidnya Imam Hambali, Imam Syafi'i nggak pakai kunut subuh, menghormati muridnya. Ketika Imam Hambali menjadi imam sholat subuh di masjidnya Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Hambali menggunakan kunut subuh. Ini enak, saling menghargai, saling menghormati antara guru dan murid. Ini jangankan guru, murid dan guru, teman sama teman aja beda pendapat ribut. Yang satu taraweh 11, satu 2, 3 masih ribut aja. Padahal yang penting utamanya adalah sholat, dan masing-masing punya dalil masing-masing. Karena yang diterima Allah itu bukan yang menurut pendapat kita benar, tapi yang diterima oleh Allah amal ibadah kita adalah yang dilakukan dengan tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bayangkan kalau orang yang sholat tarawihnya itu tidak bisa berdiri atau tidak bisa dia lama untuk sholat tarawih, bahkan sholat tarawih itu tidak diwajibkan. Maka hadirin, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali yang dikenal, jadi dapat mimpi dari Allah, suruh keluar rumah. Imam Hambal ini tinggal di negeri Baghdad, disuruh ke Busra. Jadi dari Baghdad ke Busra itu perjalanan jauh, nggak tahu, disuruh aja, suruh keluar rumah, suruh ke Busra. Dari kota Baghdad ke kota Busra jalan kaki. Imam Hambali ini cukup terkenal di kota Baghdad, apalagi tempat tinggalnya. Di Busra pun terkenal. Imam Hambali banyak orang kenal, ulama besar. Tapi zaman dulu nggak ada medsos. Jadi orang tahu nama, belum tentu tahu wajah. Nah, sampainya di kota Busra, Imam Hambali ingin istirahat. Istirahatlah Imam Hambali di masjid. Ya, seperti kita nih, lagi pada itikaf sambil istirahat. Nggak ada masalah. Karena memang masjid tempat kita untuk beritikaf, bukan hanya untuk beribadah. Ada seorang Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk masjid, tiba-tiba ditabrak oleh iblis, lari ketakutan iblis dari dalam masjid. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai iblis, kenapa kau lari-larian ketakutan? Apakah kamu takut sama orang yang sholat di masjid? Kata iblis apa? Saya mau mengganggu orang sholat di masjid, tapi saya takut sama orang yang lagi tidur di masjid. Bingung Nabi Muhammad, kenapa? Kok malah takut sama yang tidur daripada orang yang sholat? Karena orang yang tidur, dia berilmu dengan tidurnya, niatnya iktikaf. Tapi ketika orang yang sholat, dia tidak memakai ilmu sholatnya, jadi sholatnya tidak diterima Allah. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya, ibadahnya orang yang tidak berilmu. Makanya kita harus mencari ilmu. Nah, kembali, Imam Ahmad bin Hambal tidur nih di masjid. Tiba-tiba sama DKM-nya dibangunin. Pak, maaf Pak, jangan tidur di masjid. Bapak keluar saja, steril. Ternyata zaman dulu pun masjid nggak boleh buat tidur, Pak. Ya. Akhirnya keluar Imam Ahmad bin Hambal, lalu mau tidur di teras masjid di luar, tetap nggak boleh. Ini marbot ini tidak tahu nih ulama besar, dan yang menyuruh marbot ini kemungkinan Allah menggerakkan hatinya untuk tidak boleh tidur di situ, karena akan ada kejadian besar yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang guru tasawuf ya.
Guru tasawuf ini sedang naik mobil sama supirnya itu santrinya. Tiba-tiba Pak, dia naik bawa mobilnya pelan, santai, nggak ngebut-ngebutan. Tiba-tiba nih mobilnya ulama tasawuf ini disalip sama mobil yang jalannya kencang sekali. Udah disalip, kesenggol tuh mobilnya ulama tasawuf. Yang marah harusnya kan ulama tasawuf ini, tapi ulama tasawuf nggak marah. Yang nyerempet mobilnya ulama tasawuf malah dia yang marah-marah. Dia hardik, dia maki itu ulama itu. Dia marah-marahin. Kata supirnya, setelah pergi, supirnya bilang, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai kok nggak marah-marah? Dia bawa mobil urak-urakan, udah gitu nyerempet mobil Kiai. Kenapa setelah itu dia maki-maki, dia yang salah, dia maki-maki, Kiai diam aja? Apa kata ulama tasawuf? Dia marah karena perintah Allah. Apa yang terjadi sama kita Pak selama ini memang sudah aturannya Allah, sudah takdirnya Allah untuk kita. Jadi kita dimarahin tuh kemungkinan Allah lagi mencari pelampiasan kemarahan si supir tadi. Mungkin supir tadi habis dimarahin sama atasannya, di rumah banyak masalah sama istrinya, banyak hutang, jadi dia akhirnya kesel, mendem, akhirnya siapapun dimarahin di jalan. Jadi Pak, ini melatih kita nanti bulan Ramadan Pak. Ramadan kan berusaha kita sabar dari amarah. Maka ketika ada orang yang tiba-tiba marah-marah sama kita, nyenggol kita di jalan lah, atau menyinggung kita tiba-tiba, namanya jalan macet panas kayak tadi kita dari Depok, saya 1 jam lebih karena macet tadi ya. Nah kita berusaha sabar, orang puasa tuh dilatih kesabaran. Nah akhirnya apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hambal dimarahin sama marbot, nggak boleh tidur di teras masjid. Tiba-tiba ada tukang kue lewat, ngelihat itu tukang kue itu menghampiri Imam Ahmad bin Hambal. Ada apa Pak? Kok ribut-ribut? Ini nih ada musafir pengen tidur di masjid, saya larang. Akhirnya tukang kue panggul, dia bilang, udah Pak, Bapak malam ini istirahat di rumah saya. Istirahatlah orang ini di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang terjadi Pak? Imam Ahmad bin Hambal tidur di rumah tukang kue. Apa yang terjadi Pak? Imam Ahmad bin Hambal melihat tukang kue ini rumahnya sederhana. Rumahnya sederhana, kecil. Tapi hidupnya bahagia. Istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleha. Nggak ada kekurangan. Dijamu tuh Imam Ahmad bin Hambal. Padahal tukang kue ini nggak tahu ini siapa. Tapi tukang kue ini tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia nggak tahu dan dia nggak bertanya. Udah dikasih makan, dia ngineplah di situ. Besok paginya ketika mau pergi, Imam Ahmad bin Hambal mau bicara sama tukang kue. Pak, maaf Pak, saya mau nanya sama Bapak. Semalam saya nginep, mohon maaf Bapak kerjaannya tukang kue doang, paling berapa dapatnya? Rumah kecil tapi kok Bapak kayaknya bahagia Bapak. Apa yang dikatakan tukang kue? Alhamdulillah Pak, saya selama puluhan tahun mendawamkan membaca istighfar. Istighfar itu Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca istighfar itu Pak. Selama puluhan tahun dia dawamkan baca istighfar. Pak, Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam itu terpisah dengan istrinya Siti Hawa. Dia membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun membaca istighfar itu, akhirnya dipertemukan kembali oleh istrinya. Maka kalau kita punya masalah, bahkan punya hajat, salah satu doa kita Pak kalau mau diterima Allah, perbanyak istighfar, minta maaf kepada Allah. Coba Pak, kita punya orang tua,
Kita minta jajan sama orang tua, tapi orang tua masih marah sama kita, susah dikasihnya. Atau kita punya pimpinan, punya atasan, terus kita baik, nggak punya salah sama pimpinan kita, bahkan kita selalu minta maaf kalau kita ada salah. Akhirnya apa? Pimpinan kita nggak minta kita dikasih sama pimpinan. Itulah kalau orang sudah dimaafkan. Maka si tukang kue bilang, saya membaca istighfar sudah puluhan tahun, semua hajat saya dikasih, kecuali satu, Pak. Kecuali satu, kata dia, yang belum dikasih selama puluhan tahun. Saya baca istighfar, semua dikasih, istri soleha, anak-anak soleh-soleh, rizki berkah. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang satu itu yang belum diijabah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang belum diijabah, saya punya keinginan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, dia nggak tahu tuh tukang kue, Allah bukan hanya mempertemukan, tapi Imam Ahmad bin Hanbal nginep, tidur, makan, sholat di rumah dia. Itulah keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar itu luar biasa. Ini yang pertama nih Pak, kalau doa mau dikabulkan oleh Allah, pertama perbanyak istighfar. Yang kedua, kalau mau dikabulkan oleh Allah, kalau kita mau dapat ikan besar, kadang kita harus mengorbankan ikan yang kecil. Semakin besar ikan yang mau kita tangkap, maka siapin ikan yang agak besar untuk menjadi umpan. Maka yang kedua, atau yang banyak sebenarnya, cuma kita dua aja bahas pada siang hari ini, karena tinggal 10 menit lagi. Apa yang kedua selain istighfar? Yaitu fal yatasoddaq, bersedekah. Bersedekah itu adalah pancingan untuk doa kita diterima oleh Allah. Pertama, atau yang paling masyhur nih, sedekah pagi. Sekarang lagi marak sedekah pagi. Artinya apa Pak? Bapak kalau sholat subuh di masjid tempat Bapak tinggal, jangan lupa Pak bawa uang buat sedekah subuh ke masjid, mau 5.000 atau 10.000, tapi istiqomah rutin Pak. Kita niatkan ini sedekah ini pertama buat orang tua kita, apalagi bagi orang tua kita yang sudah tidak ada. Kan sodakoh terbagi dua, ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah itu sodakoh yang terputus. Kita ngasih makan Jumatan, Jumat berkah, selama tuh makanan dimakan dapat pahala kita Pak, tapi setelah makanan itu habis pahalanya. Tapi kalau sodakoh jariyah, kita kasih ke masjid, Ustaz Yasir nitip nih 1 juta buat beli mic masjid. Selama tuh mic dipakai, dakwah dipakai, kajian dipakai, sholat, maka ngalir terus pahalanya ke Bapak, walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu sedekah jariyah. Nah, orang tua kita dulu waktu kita kecil kan tiap hari ngasih jajan Pak. Tiap pagi kita mau sekolah 5.000, 10.000, kalau zaman dulu mungkin 500 perak. Maka anggap sekarang kita sedekah subuh buat orang tua kita, mengganti jajan kita dulu. Kita bawa 10.000, niat ngasih jajan orang tua, apalagi yang sudah tidak ada, masukin kotak amal. Tapi istiqomah. Sedekah ini bukan hanya akan melipat gandakan rezeki nanti. Satu saat kalau kajian selanjutnya kita bahas tentang masalah sejarah zakat mal. Karena ini banyak orang yang belum paham antara perbedaan zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak. Biar kita lebih memahami di harta yang kita dapat, tidak 100% harta itu bersih. Ada kotornya dari harta itu. Maka sedekah, berikan sedekah untuk orang tua kita, sedekah pagi. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika dua hal ini, istighfar, sedekah, kita tunaikan, maka
Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang kita lakukan. Dari istighfar kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Dari sedekah kita, Allah akan melancarkan rezeki kita. Dan dari dua keutamaan itu, Allah akan berikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar doa kita makin mudah diijabah oleh Allah dengan keyakinan kita kepada Allah. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita amalkan, dawamkan istighfar dan sedekah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semua amal niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita meminta kepada Allah, berdoa agar semua apa yang kita lakukan dalam ridhonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juthami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna hadha du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, mohon maaf tadi lupa ngasih pertanyaan. Jadi Kang Teguh, ini bagiin aja bapak-bapaknya yang tadi menyimak 5 botol minyak kalimah kita sudah keluarkan niat sedekah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustaz Yasir, Ketua DKM dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan makin sehat, makin berkah, makin lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.